Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 30 Januari 2024. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 22 sampai 28. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 22 sampai 28. Bilangan 22 ayat 22 sampai 28. Tetapi ketika ia pergi, murka Allah pun menyala dan malaikat Tuhan berdiri di jalan sebagai lawannya. Bileam menunggang keledai betinanya dan 2 orang hambanya menyertai dia. Ketika melihat malaikat Tuhan berdiri di jalannya dengan pedang terhunus di tangannya, ia menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke padang. Bileam memukul keledai itu untuk membelokkannya kembali ke jalan. Lalu malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok di kedua sisinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia mengimpitkan badannya ke tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Lalu Bileam memukulnya lagi. Malaikat Tuhan berjalan terus dan berdiri pada suatu tempat yang sempit, tanpa jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu meniarap, sementara Bileam masih di atasnya. Lalu bangkitlah amarah Bileam dan dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul keledai itu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, prinsip hidup. Sanga katuon. Tiap orang memiliki prinsip atau pandangan dalam hidupnya. Namun persoalannya adalah seberapa besar orang tersebut mampu mempertahankan prinsipnya. Ada orang yang benar-benar teguh mempertahankan prinsipnya, namun ada juga yang gampang berubah prinsip. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat akrab dengan hal yang dapat mengubah prinsip kita, seperti uang dan orang berpengaruh. Ironis bukan? Sebab bukankah Tuhan membenci suap dan membelokkan kebenaran? Bukankah panggilan kita sebagai orang beriman ialah untuk hidup dalam prinsip kebenaran Tuhan? Narasi dalam bacaan ini adalah Allah mengizinkan Bileam pergi bertemu Balak. Di sisi lain, Allah tidak senang akan keputusan akhir Bileam yang memilih pergi bertemu Balake. Bahkan Allah murka dan mengirim malaikatnya untuk menghalangi Bileam pergi. Jangan sampai kita seperti Bileam, merubah prinsip karena iming-iming uang dan hasutan. Orang berpengaruh. Prinsip sejati kita sebagai orang beriman adalah takut akan Tuhan dan mengusahakan damai sejahtera, bukan mengutuk kehidupan. Hal inilah yang merupakan bentuk ideal kehidupan kita sebagai orang beriman, meskipun harus kita mengakui bahwa kerentanan berubah prinsip. Ketahuilah, Tuhan sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan kita untuk kembali pada jalan yang seharusnya.
Allah menginginkan ketaatan dan kepekaan terhadap berbagai peringatannya. Seberapa peka dan taatkah kita akan suara Tuhan dalam hidup kita? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami boleh kembali pada jalan-Mu yang seharusnya. Biarlah Engkau Tuhan yang menginginkan hidup kami untuk kami boleh tetap taat dan peka terhadap berbagai peringatannya. Biarlah kami boleh hidup sebagai anak-anak yang taat dan tidak menuruti hawa nafsu kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga mendoakan buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka boleh berbagi buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkau memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan Bapa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga mendoakan Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan Bapa untuk orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.